Ibu sekalian yang saya cintai, salam dan bahagia dari kami yang ada di Washington DC. Kebetulan saya tinggal di Washington DC, Ibu Dian ada di Las Vegas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya akan share beberapa yang kami tahu dan kami mengharapkan pula nanti ada interaksi dari Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak akan mau menjelaskan secara detail semuanya, tetapi garis besarnya saja. Tadi saya melihat sekilas dari Kalista Foundation tadi ada pembinaan untuk teman-teman di sana untuk mengembangkan produk-produk pertanian seperti vanila dan yang lain-lain. Saya senang sekali karena itu salah satu produk yang menurut saya punya nilai tambah yang cukup besar di Amerika. Dan itu kalau yayasan bisa mengembangkan untuk menjadi satu produk yang terindustrikan, maka mempunyai nilai yang besar dan baik. Bapak Ibu sekalian juga bisa belajar dari teman-teman Indonesia yang lain yang mereka sedang mengembangkan vanila, bagaimana mereka bisa mengindustrikan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya mau menyampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu tahu bahwa di Indonesia ini ada sekitar 64,2 juta UKM. Menurut saya sangat besar sekali. Tetapi itu nanti menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana kita mengoptimalkan potensi UKM tersebut. Dari 64,2 juta tadi, dia mempunyai distribusi kepada PDB kita ada sekitar 61%. Dan dari 61% tadi, nilai ekspornya ada sekitar 16%. Namun dari 16% tadi, hanya 4% yang mempunyai rantai pasok yang secara global. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin adik-adik semua yang juga mendengarkan, saya lihat tadi ada kelompok adik-adik semuanya. Saya nggak mau cerita terlalu detail ya, supaya nanti yang penting adalah bagaimana adik-adik bisa mengambil ide, bagaimana kita belajar dari Indonesia, kemudian nanti kita punya angan-angan yang tinggi untuk nanti bisa menambah nilai ekonomi atau menambah ilmu kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, produk-produk pertanian kita ini sampai sekarang ini menurut hemat kami masih dilakukan secara terpisah-pisah begitu, tetapi belum sampai pada satu industri. Nah, ini adalah pekerjaan kita semuanya, bagaimana supaya produk pertanian tadi menjadi produk yang terindustrikan. Karena dengan terindustrikan tadi, maka produk kita kualitasnya akan lebih bagus, jumlah produksinya lebih tinggi, dan harganya akan lebih baik. Dan yang berikutnya, kita juga harus mempunyai satu koperasi ataupun kelompok tani tadi yang bisa menampung produk-produk itu dalam satu koperasi, satu warehouse. Nah, warehouse itu penting sekali di Indonesia untuk ketika kita mengirimkan produk-produk kita tadi, tidak hanya mengirimkan secara terpisah-pisah, tetapi satu tempat sehingga ongkos pengirimannya akan murah. Bapak Ibu sekalian, di webinar ini saya juga mengundang teman saya yang ahli tentang logistik, Mbak Hari Pose. Kebetulan dia sedang ada di Indonesia, dan juga Mas Agus yang ahli FDA untuk perizinan dan sebagainya. Ketika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti teman-teman saya akan menjawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa produk kita ini perlu kita industrikan? Ya tadi, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena tanpa kita melakukan itu, kita tidak akan bisa bersaing. Kalau kita bermain sendiri-sendiri, kita tidak akan bersaing dan kita tidak kuat. Nah, untuk itu, ketika di Indonesia ada warehouse atau ada tempat untuk menampung tadi, kemudian nanti bekerja sama dengan warehouse yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika maksud saya. Nah, saya ini dari Kadin mempunyai satu fasilitas yang disebut Indonesian Trading House yang ada di Virginia. Nah, mungkin supaya gambarannya jelas bagi Bapak Ibu, mungkin saya minta Mas Leon bisa memutarkan warehouse tadi. Ini tadi presentasi saya cuma satu lembar aja, nanti bisa di-sharing saja. Boleh nggak video yang pertama tadi bisa di-share?
saya mau menunjukkan gambaran warehouse yang ada di Amerika. Nanti ketika Bapak Ibu semuanya punya produk bisa dibawa ke warehouse kami nanti akan membantu bagaimana mendistribusikan ke luar negeri. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan tim B20 melakukan terobosan baru dalam memasarkan produk UMKM dari Indonesia. Langkah awal ialah terbentuknya tim ITH atau Indonesian Trading House yang terdiri dari Kadin Pusat, Kadin Daerah, dan Diaspora. Sabtu 23 April 2022 lalu, Kadin Indonesia bersama Kadin Daerah dan tim ITH mengunjungi warehouse atau gudang penyimpan skala internasional di USA. Bernadirno Vega, Wakil Ketua Umum Bidang Internasional Kadin Indonesia berharap adanya warehouse dapat menjadi petanda baik demi memajukan UMKM, khususnya UMKM daerah sesuai petunjuk Ketua Umum Kadin Indonesia. Hari ini kita berkunjung ke Springfield, Virginia, untuk melihat warehouse, tempat yang Kadin akan melakukan konsep ITH-nya. Di sini adalah beberapa warehouse yang sedang dikerjakan dan dimiliki oleh diaspora kita di Virginia ini, dan kita bangga teman-teman kita bisa berkunjung di sini bersama juga Kadinda dari NTT, dari Jawa Tengah, dan dari Sumatera Utara. Bobi Lianto, Ketua Umum Kadin NTT saat mengunjungi lokasi warehouse mengatakan, warehouse akan dijadikan lokasi penyimpan atau persinggahan produk-produk UMKM dari Indonesia. Adanya warehouse akan mempermudah pelaku UMKM dalam memasarkan secara luas produk mereka di luar negeri. Seperti kita ketahui bahwa selama ini punya kendala bagi UMKM untuk ekspor barang ke luar negeri adalah karena kita nggak punya jaringan, kita nggak punya warehouse, kita nggak bisa memarketingkan barang kita di luar negeri. Tapi dengan solusi ini, ITH Indonesia Trading House, maka ini menjadi jawaban bagi UMKM di mana produk kita dari NTT ya itu bisa kita pasarkan di sini, kita bisa lewat jaringan yang sudah ada warehouse yang sudah disiapkan, bahkan kita dibantu melalui diaspora di sini untuk dipasarkan. Ini adalah satu kabar baik bagi kita. Mari teman-teman para UMKM dari Nusa Tenggara Timur, dari daerah, ini kesempatan kita bisa go international, kita ekspor barang produk kita sampai ke luar negeri, ke Amerika bersama Kamar Dagang dan Industri. Ane Sutanto, Ketua Konta Perjanjian Internasional Kadin mengatakan, konsep ITH yang di-launching Kadin merupakan kolaborasi Kadin Pusat, Kadin Daerah, dan Diaspora di masing-masing negara. Dan tahun ini terfokus pada 6 negara, salah satunya ialah USA. Sementara itu, Rahmat Poeranto dari ITH Amerika mengatakan, ada 2 konsep yang akan digunakan dalam pemasaran di Amerika. Dia berharap konsep ini dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Indonesia. Tapi yang jelas kita perlu presence Kadinda untuk sourcing agents. Hari ini kita bersama dengan Kadinda Sumatera Utara, dengan NTT, juga dengan Jawa Tengah, dan kami untuk kunjungan kali ini juga dengan Papua dan Kalimantan Timur, kita ingin sourcing agent dari ITH Kadinda itu berfungsi untuk mereview semua mikro, small medium businesses yang bisa untuk peluang ekspor. Dan ITH Pusat yang ada di Kadin Pusat memastikan bahwa channeling market, kepastian pembayaran maupun juga logistik bisa terekam di dalam konsep platform ITH ini. Dan nantinya di ITH masing-masing country membuat after sale service, pra-service maupun memastikan promosi semua produk yang ada di Indonesia yang memang layak dan kita sudah dikurasi untuk layak dijual ekspor dari Indonesia dengan value dan juga dengan competitiveness dan juga dengan kreativitas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya ITH di Amerika ini, teman-teman Indonesia yang small medium enterprise bisa bergabung dan bisa menjual produk-produknya nanti di Amerika dengan catatan bahwa produk-produk tersebut comply dengan aturan di Amerika Serikat. Nah, mereka ada 2 pilihan, apakah mereka bisa masuk nanti di Amazon maupun B2B. Nah, konsep ini akan kita kerjasamakan nanti diskusikan dengan ITH Pusat. Gere Rudolf, FBTV melaporkan. Terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit saja, nanti mungkin akan saya hand out kepada Ibu Dian. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di Amerika ini
teman-teman diaspora itu ada sekitar 160.000. Itu belum termasuk yang di Kanada ada sekitar 35.000 dan di Amerika Selatan ada sekitar 15.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan sudah hampir 200.000. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dari teman-teman diaspora ini kalau dia mempunyai teman 5 saja, seperti saya atau Budianto punya teman 5, sudah hampir 1 juta potensial buyer. Nah, dari situ saya mengharapkan nanti Bapak Ibu semuanya bisa belajar dari diaspora yang ada tadi, kita bisa pilih diaspora mana yang bisa menjadi partner kita, bisa menjadi kepanjangan tangan kita. Misalnya saya ambil contoh dari 200.000 tadi, kemudian kita ambil aja lah mungkin 5% saja. Itu sudah cukup banyak tangan-tangan kita untuk bisa kita kerjasamakan dengan diaspora di sini. Nah, untuk itu satu yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan produk kita itu comply dengan regulasi yang ada di Amerika, Kanada dan sebagainya. Nah, nanti Ibu Dian akan menjelaskan lebih lanjut karena beliau adalah seorang konsultan bisnis dan dia melakukan banyak sekali kegiatan bisnis yang real. Nanti bisa bercerita lebih jauh. Kemudian nanti Pak, kalau ada pertanyaan tentang FDA atau tentang logistik, nanti Mas Agus dan Mbak Happy juga akan bisa menambahkan. Terima kasih. Kami teruskan kepada Ibu Dian. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Putranto atas pemaparannya yang tentunya pasti sangat bermanfaat untuk kita semua yang ada di room Zoom pada hari ini ya. Untuk itu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dian Lestari. Ya, pertama-tama selamat pagi nih buat semua yang hadir hari ini. Senang bisa bertemu di sini. Mungkin saya bercerita pengalaman saja ya, tapi mungkin dimulai dengan saya bercerita mengenai latar belakang saya. Sekali lagi tadi nama saya Dian, saya tinggal di Amerika, tepatnya di Las Vegas. Lumayan jauh dari Pak Rahmat, kalau terbang sekitar 4 jam ke Washington DC. Ya, saya asli Indonesia, Mama Padang, Bapak Jawa. Yang usia saya yang sekarang sudah setengah abad ini, saya punya 3 anak dan 3 cucu. Dan saya sangat suka berbisnis sejak saya muda. Waktu di Indonesia saya berbisnis di bidang restoran, punya beberapa restoran ya. Lalu di bidang garment, pakaian seragam karyawan, hotel, saya buka garment di rumah pada waktu itu, dan juga usaha-usaha lain seperti retail store dan sebagainya. Waktu di Amerika, saya melihat adanya peluang di mana perusahaan-perusahaan di Amerika banyak yang mau berbisnis dengan Indonesia. Lalu saya menjadi bisnis konsultan mereka, dalam arti membantu mereka untuk buka kantor cabang, untuk memasarkan produk di Indonesia pada waktu itu, dan bekerja sama juga dengan kedutaan pada waktu itu. Namun saya juga lalu melihat setelah pandemik ada kebutuhan yang sangat besar untuk kita orang-orang Indonesia mengembangkan atau memasarkan produk-produk UKM di Amerika. Maka kemudian saya menjadi ketua perwakilan Amerika untuk UKM IKM pada waktu itu ya, sampai sekarang juga. Apa yang saya lihat dari pengalaman saya yang sangat bermanfaat, yang saya senang share, kelihatannya audiens kita di sini banyak yang adik-adik ya. Dan mungkin juga ada ibu bapak di sini. Namun saya senang bercerita sedikit apa yang saya lihat sangat bermanfaat selama saya di Amerika dan mencoba menjalankan atau membantu UKM kita untuk bisa ekspor ke Amerika. Ya, di antaranya adalah kita perlu memiliki kemampuan untuk membaca peluang pasar. Ya, jadi kita lihat di Amerika ini dengan adanya problem dengan China, maka kita punya kesempatan besar nih untuk memasarkan produk kita. Ya, barang Cina udah sedikit di-cut nih di Amerika, sedangkan kebutuhan tetap ada. Ya, contoh-contohnya adalah kalau saya pergi ke grocery store Asia ya, Asian store, di sini kok begitu banyak produk-produk Korea, Jepang dan sebagainya, tapi Indonesia tidak terlalu banyak. Ini kesempatan besar nih buat kita, gitu ya. Dan juga banyak peluang-peluang kecil yang bisa kita lihat, kayak ada bukanya restoran-restoran Indonesia, tapi mereka kan susah tuh cari bumbu. Nah, gimana kalau kita produksi ini di Indonesia, bumbu rendang misalnya, lalu kita ekspor ke Amerika. Peluang-peluang besar, kecil, dan besar seperti itu yang harus benar-benar kita amati. Ya. Dan juga perlu adanya market research. Artinya apa? Kita melihat siapa sih yang menjadi market kita.
yang bakal beli barang kita tuh siapa ya? Mungkin apakah hanya diaspora saja? Ya mungkin adik-adik di sini ada yang belum tahu diaspora apa sih? Diaspora itu adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika atau orang-orang yang berdarah Indonesia lahir di sana. Itu namanya diaspora ya. Nah, market kita itu apakah cuma orang Indonesia aja? Atau apakah termasuk orang-orang Asia juga, dan juga apalagi kalau bisa orang Amerika juga bisa mengkonsumsi produk kita. Nah, kita mesti amati benar itu ya. Dan juga buyer behavior, artinya apa? Perilaku dari buyer kita. Ya, perilaku buyer kita tuh seperti apa? Mereka tuh sukanya pergi ke toko, beli online, atau ini ada satu hal nih yang saya sudah cukup sukses melakukan itu ya. Ada produk Indonesia yang saya bawa, lalu saya minta dijualkan di WhatsApp group. Kenapa? Karena sekarang ini kayak di Las Vegas aja, nggak ada satupun restoran Indonesia. Padahal orang Indonesianya banyak. Saya pengen sih, itu cita-cita ya. Nanti mungkin ada yang di sini Bapak Ibu yang mau berpartner sama saya buka restoran, oke banget. Atau mungkin mau mensupply produk-produk restoran nantinya. Tetapi di antara ibu-ibu di WhatsApp group ini, orang-orang Las Vegas, mereka saling beli makanan, misalnya kayak apa ya, nasi padang atau yang kecil-kecil kayak kroket dan sebagainya, mereka tuh jualan di WhatsApp group. Nah, kalau kita punya produk, kita pasarkan juga di situ. Itu juga salah satu perilaku daripada buyer kita. Mereka mungkin suka cuma WhatsApp-WhatsAppan aja untuk beli produk ya. Atau di skala yang lebih besar, mungkin kita bisa melihat yang lebih global lagi ya. Lalu mengenai pricing juga, kita harus amati benar produk kita ini dibandingkan dengan produk lain, harganya seperti apa. Jangan sampai kitanya kemahalan, akhirnya produk kita nggak laku. Tapi juga jangan sampai kemurahan, karena kalau kemurahan juga kita rugi ya, karena kita kan ini udah ada ongkos kirim dan sebagainya. Ya. Tadi mengenai diaspora, sekali lagi kita tadi Pak Rahmat sudah menyinggung ya mengenai bagaimana kalau diaspora ini yang ada sekitar 160.000 ya Pak Rahmat di Amerika, mereka bukan cuma mereka aja loh, tapi kalau masing-masing punya 1 sampai 5 orang, marketnya berapa besar, itu udah jutaan ya, jadi besar sekali. Dan kita bisa mengajak mereka berpartner, mitra-mitra kita di orang Indonesia di Amerika ini yang punya mindset bisnis, yang punya mindset industri, itu bagus sekali ya. Jadi selain daripada itu, kita juga harus memahami kendala-kendala yang ada di dalam berbisnis UKM ini di Amerika ya, memasarkan produk-produk kita di Amerika. Pertama yang harus kita perhatikan banget adalah tentunya quality dari produk-produk kita. Kalau misalnya salah satu produk kita itu sudah industri, sudah dalam bentuk pabrikan, sudah diproduksi dengan pabrik, gampang kita untuk memastikan quality-nya bagus. Tapi kalau produk ini home industry, produk UKM, usaha kecil di rumah dan sebagainya, itu akan agak sedikit sulit. Nah, itu yang harus kita perhatikan banget, quality daripada produk kita. Jangan sampai berubah-berubah ya, harus tetap bagus. Dan juga packaging-nya penting banget ya. Pengepakannya itu kita harus perhatikan juga, yang harus dia itu tren untuk pasar ekspor ya. Jadi brand image sangat penting. Mulai dari warnanya, mulai dari besarnya kotak, mulai dari kontennya, itu semuanya harus diperhatikan tentunya. Dan hal yang lain adalah sustainable quantities, atau istilahnya itu adalah kapasitas dari produk yang kita produksi ini. Jangan sampai begini, kita nih mau coba-coba untuk ekspor namanya, tapi produksi kita cuma kecil-kecilan yang akhirnya ada permintaan besar, kita nggak bisa sanggupin. Sayang banget ya. Maka dari awal kalau memang kita tujuannya untuk ekspor, tentu kita sudah punya backup, sudah punya planning. Planningnya apa nih nanti kalau ternyata ada order 1-2 kontainer, bakal bagaimana nih ke depannya gitu ya. Itu sudah dipersiapkan dari awal. Kenapa? Karena ada istilah begini, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk merencanakan, berarti kamu merencanakan untuk gagal. Jadi memang dari awal rencana penting, mulai dari quality, mulai dari quantity, dan semuanya. Ya. Nah, hal-hal lain secara singkat saja ya, biar nggak bosan dengerin saya, adalah kita harus menyiasati keterbatasan. Pasti dalam sebuah bisnis banyak keterbatasan yang kita akan hadapi. Salah satunya adalah kita melakukan grouping. Ya. Artinya apa? Jadi kita bersama-sama. Tadi mungkin ada sedikit di awal ya, pada waktu videonya Pak Rahmat ya, ada komentar dari seorang ibu, kita jangan kalau misalnya memperkenalkan produk Indonesia itu, ini dari Mandailing, ini dari Gayo, dalam hal kopi ya.
Tapi ini adalah kopi Indonesia. Nah, di dalam kopi Indonesia itu ada berbagai macam kopi di situ. Mungkin seperti itu, kekompakan yang dibutuhkan dalam kita berbisnis. Itu penting banget kerjasamanya ya. Lalu kita juga bisa ikut yang namanya bisnis agregator. Ya, ini artinya apa? Artinya kalau memang kita belum pernah ekspor, mungkin kita cuman sebagai usaha kecil saja, kita ngikut sama usaha yang lebih besar, yang sudah biasa ekspor, yang sudah punya pasar, yang sudah punya buyer di Amerika. Misalnya satu pengusaha kopi mungkin mensuplai satu coffee shop atau satu distributor kopi besar di Amerika. Mereka menggandeng nih, mereka punyanya kopi Gayo misalnya, kita punya kopi lain. Coba dong, nih saya yang mensuplai jenis kopi yang lain misalnya, atau mungkin camilan yang singkong saya dong gitu ya. Mungkin bekerja sama seperti itu, ini akan sangat bermanfaat sekali. Atau yang lebih hebat lagi, kalau kita bisa Google dan sebagainya, kita melihat kita bisa bergabung dengan distributor-distributor besar lainnya. Seperti di sini ada Costco, Walmart. Kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa memasukkan produk-produk kita ini ke toko-toko besar seperti itu. Jadi itu kira-kira tips-tips dari saya dan pengalaman saya pribadi. Namun pengalaman saya yang paling saya ingin ceritakan adalah untuk saya ikut expo. Sama Pak Rahmat juga sering beberapa kali ya kita melakukan expo, mulai dari expo kopi di Portland, saya mengikuti Winter Fancy Food di New York, lalu Summer Fancy Food di Las Vegas, ada yang namanya juga Magic Show, bukan hanya melulu makanan karena UKM kita bukan cuma makanan ya, tapi juga ada produk-produk kerajinan, tas, dan produk lainnya, fashion juga ya. Nah, menarik sekali karena di dalam expo ini kita bisa bertemu langsung dengan buyer, berhadapan langsung dengan mereka, berinteraksi langsung, kita sudah ada sampel yang cukup banyak, kita langsung kasih ke mereka. Namun yang paling terpenting adalah nanti ke depannya adalah follow up ya. Karena kalau kita sudah memperkenalkan barang kita udah kasih sampel, tapi nggak ada follow up-nya percuma ya. Jadi itu penting sekali juga gitu. Nah, untuk melakukan ini mungkin agak sulit buat kita-kita di Indonesia untuk terbang ke Amerika, ikut expo. Bagus sekali kalau bisa. Tetapi dengan adanya kami di sini, saya, Pak Rahmat, dan juga teman-teman diaspora lain bisa membantu untuk memasarkan produk kita dan ikut expo. Itu bagus sekali. Mungkin Mbak Komang mau perlihatkan sedikit sepintas kegiatan saya di Amerika. Baik, kepada operator bisa dibantu. Bentar ya, ada. Expo yang diadakan di Amerika dengan Pak Rahmat juga, dengan beberapa mitra-mitra lainnya juga. Ya, terima kasih. Ya, tadi itu kira-kira kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Amerika, mengikuti expo-expo berhubungan langsung dengan buyer-buyer. Nanti kalau kita punya produk, Ibu dan Bapak, adik-adik mungkin yang sedang memikirkan ingin memproduksi produk sesuatu, kita bisa bantu di sini, kita kerjasamakan untuk bisa memasarkan itu di Amerika. Tadi selain memahami kendala-kendala kita dan coba mengantisipasi itu, selain daripada produk kita tadi harus bermutu ya, dan juga packaging yang sebuah brand image-nya harus bagus, kita juga harus sustain.
kuantitinya ya tadi ya. Kita mempersiapkan itu, dan juga regulation atau persyaratan atau apa ya, perizinan-perizinannya harus lengkap. Kita harus punya izin FDA di sini. Kalau di Indonesia untuk minuman dan sebagainya harus ada HACCP-nya ya. Nah, untuk masalah FDA juga, kalau ada ibu dan bapak punya produk yang siap untuk diekspor, untuk dipasarkan di Amerika, kita juga ada yang bisa membantu di sini ya Pak Rahmat. Ya, kira-kira sekian dari saya. Nanti kita akan menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mbak Komang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dian dan juga Bapak Rahmat tadi. Sangat luar biasa ya pemaparan materi dan juga pengalaman dari narasumber kita. Dan tentunya di sini sudah banyak sekali yang raise hand, dan di room chat juga sudah ramai sekali nih. Dan kita akan mulai dari yang raise hand dulu ya, Bapak Rahmat dan juga Ibu Dian. Di sini saya akan mengundang Ibu Asrining Tias terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ibu. Halo. Halo, selamat pagi Ibu Asri. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Jika tidak ada respon, masih di mute. Kepada operator bisa dibantu buat unmute dulu Ibu Asrining Tias. Ibu Asrining Tias Ya. Godong Asri. Iya. Sudah Mbak. Dipersilakan Ibu. Iya, salam kenal Bu Dian dan Pak Rahmat. Saya Asri, UMKM dari Bekasi. Kebetulan saya bikin ekoprint. Pertanyaannya, memang pasar UKM itu besar banget di luar negeri ya. Cuma saya tuh sebagai UKM pernah menjajaki untuk ekspor itu kayaknya memang sulit gitu kalau kita nggak datengin ke negara, misalnya mau ada expo apa gitu. Itu pengalaman yang saya dapat itu dari yang sudah sukses ekspor itu, kita harus sekali-sekali tuh ngeliat langsung gitu. Tapi memang kendala UMKM itu kan kita terbentur dengan biaya kalau untuk survei atau datengin expo gitu. Nah, kebetulan saya coba dengan cara lain, yaitu coba ngemail ke atdak-atdak atas perdagangan di beberapa negara. Itu saya dapat dari Kementerian Perdagangan tuh, saya coba browsing gitu kan. Beberapa atdak itu saya email, saya kirim company profile, saya kirim katalog, tapi nggak ada satupun yang nge-reply email saya, walaupun cuma basa-basi, Waalaikumsalam atau selamat pagi atau apa, saya sudah baca emailnya atau apa, itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi kadang kayak gitu yang bikin hopeless gitu ya para UKM kayak saya gitu. Padahal saya udah pernah juga diajak pelatihan ekspor dari PPEI gitu, tapi ya udah gitu aja gitu, nggak ada tindak lanjut sampai kita beneran praktek bisa ekspor kecil-kecilan gitu, minimal ke Malaysia lah, nggak usah jauh-jauh ke Amerika dulu deh gitu. Yang penting dari pelajaran yang kita dapat di pelatihan itu ada goalnya gitu. Tapi ini enggak ya, habis pelatihan ya udah gitu aja gitu. Kita nggak pernah praktek yang sampai ekspor itu kayak apa sih gitu. Mungkin itu satu pertanyaan. Yang kedua, tadi pertama saya sempat lihat Bu Dian itu salah satu dari UKM Nusantara ya Bu. Kebetulan saya juga anggota UKM Nusantara dari tahun 2017, yang ketuanya itu Bu siapa sih, Bu Chandra Manggih ya kalau nggak salah namanya. Itu saya sempat ikutan tuh waktu itu pas pameran di Taman Mini itu yang berapa ribu stand gitu. Nah terus kesini tuh sama sekali nggak ada event atau nggak ada info apa-apa di grup gitu kan. Nah itu mungkin nanti bisa digeliatkan lagi ya untuk IKM Nusantaranya di tahun-tahun ini gitu aja. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih. Ini Mbak siapa tadi? Mbak Astri. Saya dengan Astri, Bu. Astri ya Mbak Astri. Ya, saya sendiri selain daripada karena saya ingin membantu ya UKM yang memang udah di bawah semacam yayasan, tapi juga secara pribadi juga saya melakukan itu ya, karena memang saya sudah berbisnis di bidang ini sudah cukup lama gitu ya. Tapi sehubungan dengan produk UKM itu kan kita ada banyak sekali ya, ada ribuan ya. Jadi memang harus dari pihak kita yang lebih proaktif. Cuman ibu sih memang tadi sudah
mengirim email dan sebagainya ya ke Amerika. Mungkin ada bagusnya juga langsung kepada pelaku bisnis gitu. Kalau Ibu punya kenalan di Amerika, diaspora, itu bagus sekali. Tapi nanti bisa lewat kami juga ya. Pak Rahmat, mungkin ada komentar, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus tadi, Bu. Saya tidak mau menanggapi tentang emailnya yang kepada kantor perdagangan dan sebagainya. Tapi begini, Ibu nanti, Bu Dian sama saya nanti kami punya data market intelligence. Di situ datanya ada sekitar 300 importer perusahaan-perusahaan Amerika. Nanti saya serahkan kepada Mbak Komang dan tim ya, silahkan nanti mau di-share siapa yang membutuhkannya. Dan dari situ saya cuman menggarisbawahi tadi Bu Dian ya, bahwa kita harus bisa melakukannya dengan sendiri. Jadi mental seorang eksportir, seorang pengusaha tadi memang harus mentalnya, saya menyebutnya mental elang atau mentalnya mental singa ya. Jadi ya bisa berjalan dengan sendiri, bisa melihat peluang-peluang dengan sendirinya, tanpa harus tergantung pada orang lain. Karena dengan cara kayak begitu, kita akan berhasil. Kebanyakan teman-teman eksportir pengusaha yang berhasil, mereka ya tadi mempunyai mindset yang sangat tangguh. Kembali, nggak usah khawatir tentang bagaimana mencari buyer, nanti saya share kepada Pak Panitia, ada sekitar 300-an lebih mungkin buyer-buyer di Amerika. Silakan dihubungi langsung. Nggak usah, kalau bahasa Inggrisnya kurang, bisa tanya sama Bu Dian. Atau sekarang pakai Google gampang. Ya kan? Tapi intinya satu, pantang menyerah. Never give up. Jalan terus. Apapun yang dihadapin, jalan terus. Karena dengan cara kayak gitu kita nanti bisa ketemu peluang-peluang baru. Bahkan yang tadi kita cari, yang nggak kita cari kadang-kadang malah nongol di depan mata kita. Ada yang baru lagi nih. Ibu Dian banyak pengalaman kayak gitu. Saya pun juga punya pengalaman yang kayak gitu. Mungkin itu dulu. Silakan kalau nanti ada pertanyaan ya, yang lain. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya tentang gimana ini sertifikasinya, gimana ini pengirimannya, nah, nanti ada ahlinya yang bisa menjawab. Silakan. Ibu Komandan operator asal moderator Kak Komandan. Nah, biasa di Baik, tentara. terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Asri, semoga menjawab ya. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Asri dan sudah dijawab oleh kedua narasumber kita, semoga bisa menjawab. Dan selanjutnya ini sungguh banyak yang bertanya nih. Pada hari ini saya mulai dulu dari Bapak Mustaqim. Halo, selamat pagi Bapak Mustaqim. Halo Bapak Mustaqim, selamat pagi. Kepada operator mungkin bisa dibantu buat unmute dulu. Sudah? Ya. Sudah didengar? Ya. Silakan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi di USA ya Pak ya. Selamat malam di USA. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Mustaqim dari CV Lestari Alam Sumatera dan Perkumpulan Serikat Pekerja Koperasi. Nah, jadi kami punya beberapa produk terkait dengan minyak essential oils. Jadi mungkin di Amerika itu kan ada yang sifatnya itu middle down. Jadi ada buyer yang belinya itu sedikit-sedikit untuk artisan, kalau saya bilang. Kemudian ada yang di distributor besar sama di end user. Jadi mungkin karena kami menyadari bahwa kita juga tidak bisa banyak mensuplai, memproduksi minyak atsiri khususnya itu nilam dan citronella. Jadi patchouli oil, mungkin kebanyakan artisan itu kan lebih suka ke patchouli. Ini lebih spesifik ya, saya pikir tadi. Tapi nanti akan di luar dari diskusi ini yang mungkin kita lebih banyak berdiskusi. Jadi mungkin lebih banyak di artisan itu yang membutuhkan ketika minyak itu masuk ke formula mereka. Nah, langsung blending, langsung suspend dan seterusnya. Tetapi ada juga distributor yang membutuhkan minyak pure, crude, dan seperti itu. Dan nah kita kadang-kadang mencari di trademark dan seterusnya itu
kadang kesulitan untuk di Amerika. Siapa sih sebenarnya yang bisa membeli ya kapasitas kecil, kemudian kita atur regulasinya, PL, invoice, dan seterusnya, pengiriman, dan lain-lain. Dan kita mungkin COA-nya juga kita masukkan. Nah, untuk mengkoneksikan ini Indonesia, saya yakin dari beberapa peserta di sini nih, mohon maaf, mungkin ada yang memang sudah ekspor sendiri, mungkin dari dalam kapasitas kecil, dan ada yang juga kapasitas besar. Tetapi kami yang baru-baru bergerak ini bagaimana bisa directly to improve apa yang sebenarnya kalian butuhkan, apa sebenarnya kalau kapasitas kecil kalian ya udah kecil saja mainnya, kalau kapasitas sedang kalian ya sedang saja, tetapi tidak usah menjadi seperti apa ya, seperti ya kita bicara besar tetapi harusnya kita bicara kecil-kecil dulu sehingga bisa kita menjual barang itu. Nah, kemudian ada banyak beberapa produk dari Indonesia, khususnya yang saya tangani dari Aceh, sebagian besar untuk yang minyak esensial. Kemudian ada lagi beberapa yang spices seperti itu kira-kira. Tetapi mungkin yang sebenarnya yang saya sampaikan ini mungkin dari banyak orang bilang bahwa untuk mengkoneksikan produk ini dengan buyer ini, apa regulasinya, apa yang syarat-syaratnya, kebutuhannya seperti apa, speknya bagaimana, kuantitinya seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita sinkronkan. Kenapa saya bilang seperti kami untuk minyak nilam ataupun minyak asiri lainnya, kita bisa karena dari awalnya tektokannya sudah jumpa sama orangnya, jadi lebih gampang. Nah, itu di Amerika, saya pikir itu perlu kita buka kerannya, dan kita harus memastikan kuota kita berapa yang kita bisa sampaikan atau berapa yang bisa kirimkan seperti itu. Nah, itu mohon Bu Dian sama Pak Rahmat dibuka ke kita bahwa satu lagi kita validasi untuk bayarnya Pak. Kadang-kadang buyer banyak nanya, mungkin belum tahu kita sebenarnya ini siapa, apakah makelar atau seperti apa ya. Kita juga perlu dihati-hatikan terkait dengan hal itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bapak, Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Bapak Mustaqim atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Boleh Bapak Rahmat Putranto dulu atau Ibu Dian Lestari, saya persilakan. Ibu Dian dulu aja. Terus terang mohon maaf Pak, saya memperhatikan tetapi saya kurang jelas. Pertanyaannya apa sebenarnya Pak? Masih muted. Saya melihat adanya tadi kendala-kendala. Operator bisa dibantu? Ya. Intinya Bu, kira-kira yang dibutuhkan di sana, segmen apa yang bisa kita masukkan dari sini? Itu saja. Oh, oke. Ya, ada banyak dari berbagai macam segmen ya, mulai dari makanan, minuman, essential oil, dan sebagainya itu. Kalau masalah kebutuhan pasti besar kebutuhannya di sini. Hanya kita memang tadi seperti Bapak bilang harus bisa men-survey pasar ya. Siapa sih market kita dan apa kebutuhan utama mereka sebenarnya di sini seperti apa. Saya sendiri pribadi tidak punya jawabannya saat ini. Tapi kita bisa bersama-sama nanti mencari tahu itu. Bapak bisa kirimkan mungkin kalau perlu bantuan company profile, apa yang Bapak punya dan apa marketnya di sini. Kami tidak menjanjikan hasilnya, tetapi saya dan Pak Rahmat, makanya kita ada di sini adalah karena memang kita ingin membantu kita bersama-sama ya Pak Rahmat. Mungkin Pak Rahmat punya komentar lain? Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Begini, Pak siapa tadi namanya? Mohon maaf. Pak siapa? Bapak Mustaqim. Bapak Mustaqim. Pak Mustaqim. Bapak sebaiknya pergi ke, mungkin paling gampang lah dengan Google. Di sini ada KHE, KEHE. Itu salah satu pertemuan para distributor yang paling besar. Ada dua sebetulnya, tapi yang saya ingat di benak saya namanya KHE. Nanti di Google, di situ adalah pertemuan para distributor. Nah, dari oleh distributor itu nanti pasti ada essential oil. Kenapa? Di masa pandemik kemarin ini kebutuhan untuk hal-hal yang seperti ini sangat meningkat karena kebanyakan orang tinggal di rumah,
mereka yang mungkin dadanya sesek dan sebagainya, mereka perlu wangi-wangi dan sebagainya. Nah, saya punya teman di Bali yang bisnisnya adalah minyak nilam, dan dia punya permintaan cukup besar di Amerika. Nah, kembali Pak Mustalin tadi, coba pergi ke KH, nanti di situ ada listnya distributor yang bergerak di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Nah, hubungin mereka langsung. Jadi menurut saya hubungi langsung, kalau ada kesulitan bisa mungkin tanya kanan kiri, mungkin bisa nanti WA Ibu Dian atau saya, monggo silahkan. Itu aja mungkin jawaban saya. Oh, satu lagi. Mohon maaf ini. Ini kaitannya dengan minyak esensial dan produk wangi-wangi dan sebagainya yang untuk ruangan itu ya. Ya tadi ada permintaan yang luar biasa di sini. Jadi silakan dikembangkan, teman-teman yang lain pun monggo kalau mau ingin mengembangkan industri yang seperti kayak gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Mustaqim dan juga narasumber atas diskusi yang luar biasa. Mungkin sebelum itu saya izin bertanya dulu kepada narasumber untuk waktu kita sudah lewat 1 jam. Apakah mau dilanjutkan atau bagaimana ini Bapak dan Ibu Dian? Lanjut saja. Biar Aman ya? puas. Aman. Baik, siap. Jadi ini kesempatan yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Di Amerika mungkin sudah malam dan sudah waktunya untuk istirahat. Tapi dua narasumber ini rela untuk berbagi untuk kita semua. Jadi semoga apa yang telah di-sharingkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin tadi dari sisi UKM dan juga pertaniannya. Sekarang mungkin saya buka untuk sisi anak mudanya nih. Kepada anak muda mungkin yang ingin bertanya, saya persilakan bisa di-on-kan audionya. Mungkin di sini ada Kak Eka ya. Kita butuh anak muda Mungkin nih. izin bertanya, Kak Eka Prayoga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya nanti. Ditanyakan. Bisa dibantu operator buat unmute. Kak Eka Prayoga. Halo Pak Rahmat, Kak Komang, dan juga Ibu Dian. Iya, halo, selamat pagi Kak Eka. Saya sebenarnya belum punya pertanyaan dari tadi, cuma nyimak aja dulu karena hal yang diperbincangkan saat ini kan mengenai ekspor produk. Tapi saya belum punya produk nih buat diekspor, jadinya saya harus tanya apa kayak gitu. Mungkin masih menyimak dulu Pak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti saya tanya. Kalau semisal nggak muncul di room ini, nanti mungkin saya japri melalui Kak Komang atau langsung saya ke Pak Rahmat dan juga Bu Dian. Oke. Oke, Mbak Komang, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya sama yang muda-muda kalau gitu. Pertanyaan saya begini. Dalam dunia bisnis ini ada satu pergerakan yang sangat cepat, dan kita mungkin kalau nggak siap-siap ini kita akan ketinggalan jauh. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman anak muda khususnya tahu dengan istilah artificial intelligence, ya, AI, ya kalau disebutnya ya. Nah, iya betul. Pergerakan ini luar biasa di dalam dunia bisnis. Di UKM di sini yang mereka sudah mencoba mengganti peran manusia ke sana. Nah, ini menurut saya adalah peluang bisnis yang besar bagi anak-anak muda. Bagi kita yang sudah berumur mungkin untuk belajar kayak gitu bisa ya, tetapi mungkin daya imajinasinya akan berkurang dibandingkan dengan yang muda-muda. Pertanyaan saya, sudahkah teman-teman yang muda mempersiapkan diri tentang hal ini? Karena ini perlu ke depan peluang bisnis yang cukup besar, bukan hanya di luar negeri, tetapi di lokal sendiri. Karena nanti pengusaha-pengusaha Indonesia mau tidak mau akan memakai teknologi ini dan software ini, dan inilah bisnis yang besar ke depan. Terima kasih. Minta jawabannya dari yang muda. Baik, luar biasa sekali pertanyaan dari Bapak Rahmat tadi.
Untuk seluruh anak muda yang ada di sini yang ingin menanggapi, saya persilakan. Mungkin Kak Eka tadi, ya silakan. Kak Eka Prayoga. Baik Pak Ahmad, itu sebenarnya nggak dapat kita pungkiri ya kalau memang AI itu sebenarnya ada dua dampak, ada positif dan juga negatifnya. Ya lebih banyak dampak positif. Saya rasakan sebagai seorang mahasiswa ya lebih banyak dampak positif karena hal yang saya nggak tahu saya langsung bisa cari di AI dan itu langsung muncul gitu Pak ya. Dan juga di Jepang itu sekarang restoran, tempat makan dan lain sebagainya itu tidak menggunakan tenaga manusia lagi, tetapi dia sudah menggunakan tenaga AI melalui robot. Nah di fakultas kami gitu ya di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya jurusan teknik informatika sudah mempersiapkan hal tersebut. Karena berkaca dari teknologi yang digunakan Jepang itu ada hal yang bisa kita kita efisiensi itu ya dari tenaga kerja gitu. Nanti perusahaannya itu bisa diambil alih oleh tenaga kerjanya itu bisa diambil alih oleh robot. Nah jadinya biaya untuk mengeluarkan biaya untuk pegawai itu juga akan berkurang kayak gitu Pak. Terus di AI sekarang itu tidak hanya mampu menjawab apa yang kita minta, tapi kita bisa menyuruh AI tersebut layaknya menyuruh seorang spesialis di bidangnya. Semisal ingin membuat animasi, itu sudah ada website AI yang kita tinggal ketikkan instruksinya dan langsung akan muncul animasi apa yang kita inginkan. Mungkin di fakultas kami sedang mempelajari hal tersebut Pak. Tetapi tidak hanya dikaitkan dengan teknologi, tetapi bisnis itu akan dibantu oleh teknologi. Tidak teknologi dibantu oleh bisnis, tapi bisnis itu dibantu oleh teknologi. Itu mungkin Pak. Good. Thank you. Bagaimana Bapak Rahmat? Bagus. Jawabannya? Bagus, saya Mas. Baik. Luar biasa ya Kak Eka Prayoga tadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ini sudah 4 orang raise hand dari tadi, mungkin sudah pegel ya tangannya angkat tangan. Jadi saya persilakan dulu dari Bapak atau Ibu Listi. Halo, selamat pagi. Listi, operator bisa dibantu buat unmute Bapak atau Ibu Listi ini. Halo, Ibu pagi. ya. Selamat Ya. pagi Ibu Listi. Iya, dipersilakan Ibu. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan kami itu dan beberapa anak muda mengembangkan coklat, coklat powder. Bagaimana pemasaran di sana? Karena kan kami ada sampel kemarin sudah kami kirim lewat distributor juga di sana, tetapi belum ada pasarnya, beliau bilang. Kemudian kami itu dengan anak-anak muda untuk mengembangkan coklat ini dari coklat biji coklat menjadi coklat bubuk. Nah itu kami pemasarannya belum sampai ke sana, baru di lokal saja yang untuk pemasarannya. Kemudian yang kami harapkan ini bisa ada peluang untuk bisa memasarkan di luar gitu. Terima kasih. Apakah ada pasarnya untuk di Amerika dengan produk coklat ini? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Ibu Listi atas pertanyaannya. Bisa langsung ditanggapi dulu atau Bapak Rahman atau Ibu Dian Lestari, saya persilakan. Oh, terima kasih. Saya di Indonesia itu kan ada asosiasi coklat ya. Kemudian ada beberapa pengusaha coklat yang di Bali yang cukup besar.
saya lupa namanya, saya pernah ketemu dan ngobrol sama mereka cukup banyak. Yang saya dengar adalah sekarang ini kebutuhan coklat untuk dalam negeri, biji coklat dan bubuknya itu cukup besar di Indonesia. Sementara memang permintaan khususnya di Amerika juga cukup besar, karena saya pernah berinteraksi dengan asosiasi coklat di sini, di Washington DC, kantor pusatnya. Mereka banyak sekali mengambil coklat-coklat dari biji coklat dari Indonesia. Satu hal lagi, kemarin saya lupa, bulan Januari kalau nggak salah, saya punya sahabat dari pengusaha dari Korea yang tinggal di Vancouver. Mereka saya arrange untuk bertemu dengan pengusaha coklat yang ada di Bali. Yang mereka di Bali itu punya itu asosiasi atau koperasi dan cukup besar sekali. Nah, mungkin nanti ada bagusnya begini, Ibu. Ibu bisa kasih ke HP-nya ke Mbak Komang, mungkin nanti kita bisa chat dengan saya dengan Budian. Nanti mungkin saya akan bantu, saya konekkan dengan beberapa pengusaha kopi. Tapi intinya kembali lagi bahwa nanti Budian sama saya akan share kepada Mbak Komang market intelligence. Di situ nanti akan banyak data pengusaha, termasuk di dalamnya ada coklat juga. Silakan dihubungi langsung. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Nah, mungkin dari Budian mau nambahkan? Mute. Nggak ada suaranya, Budian. Mohon maaf, Budian, suaranya belum ada masuk. Halo? Ya. Iya, sudah. Rupanya harus Masuk, pakai Ibu. ini, tadi sempat mati. Iya, tadi yang disinggung coklat ya, bukan kopi. Tadi Pak Rahmat bilang kopi. Maaf, Ya. coklat. Yang saya maksudkan That's coklat. okay. Ya, kalau soal ini Pak Rahmat mungkin lebih tahu. Beliau juga di pertanian. Dia agriculture specialist, so he knows better. Oke. Terima kasih Mbak Komang. Oke, terima kasih kembali Ibu Dian Lestari dan Bapak Rahmat atas jawabannya. Semoga membantu Ibu Listi tadi ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan ini ada di room chat Bapak Rahmat dan juga Ibu Dian. Mungkin ini pertanyaan yang sangat amat penting tapi tertinggal ya dari tadi. Ada pertanyaan apa yang harus dipersiapkan ya Pak sebelum kita mau mengekspor produk-produk kita ke Amerika, baik itu dari perizinan dan juga persyaratan lainnya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Rahmat. Budian dulu. Oh, yang pasti FDA ya, dan kebetulan kita ada FDA spesialis di sini. Itu penting ya, dan juga HACCP pastinya. Ya. Betul, Jadi di ruang ini ada Mas Agus, mungkin nanti Mas Agus bisa lebih menjelaskan lebih detail. Kalau misalnya dikasih kesempatan, Mbak Komang, ada juga nanti Bu Happy Pose, mungkin juga dia bisa menjelaskan tentang setelah comply, bagaimana nih nanti mengirimkan dan sebagainya. Gimana supaya pengirimannya itu lebih murah. Karena daerah kita cukup jauh, sehingga biaya pengiriman itu cukup mahal. Tapi Bu Happy Pose bisa ngasih solusi. Gini loh caranya kalau mau murah. Tapi sementara FDA dulu. Mohon maaf, Mbak Komang. Iya, Ibu. Iya, saya terpaksa mohon izin karena saya kebetulan sekarang sedang 1 bulan ini sedang ada di Indonesia. Saya lagi di Bandung sekarang. Dan saya lagi ada meeting ditunggu orang saat ini karena saya pikir akan selesai jam 11. Jadi saya mohon izin dulu. Bagaimana? Iya, Ibu. Iya. Dipersilakan untuk Ibu Dian, dipersilakan untuk meninggalkan room jika memang ada keperluan lain, tidak masalah. Nanti Bapak Rahmat bisa menemani sampai sesi diskusi, Bapak. Iya. Ya, teman-teman semua, Ibu Bapak mohon maaf ya. Senang bisa berjumpa di sini. Saya mohon izin dulu. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Komang. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian Lestari atas sharing yang tentunya luar biasa ya tadi. Terima kasih banyak. Ya, bye. Oke, mungkin bisa Mas Agus kalau misalnya dikasih kesempatan untuk urusan Mas Agus ada di tempat, ada di. Halo Pak Agus.
Ya, selamat pagi Nah, semuanya. Maaf Iya, banyak. tadi selamat di pagi. Oke, dengan segala kerendahan hati, bukan maksud saya untuk menggurui atau segala macam. Kebetulan saya hanya nggak tahu banyak lah, hanya sedikit. Tetapi karena pertanyaan tadi tentang masalah FDA atau regulasi apa aja yang untuk kita lengkapi, kita harus lengkapi sebelum kita mengekspor produk ke US itu. Pertama itu harus dilihat dulu dari jenis produknya. Apakah itu makanan, minuman, pertanian, atau mungkin non kategori yang barusan saya bicarakan. Karena ada yang memerlukan FDA, ada yang memerlukan USDA. Jadi kita harus paham itu dulu. Bagaimana cara mengetahuinya? Mungkin konsultasi dengan konsultannya, atau mungkin bisa berkonsultasi dengan instansi-instansi yang ada di daerahnya untuk melihat kategori produk tadi. Kayak misalnya tadi yang dari interaksi yang tadi sudah ada, itu ada minyak essential oil ya tadi ya. Itu biasanya dipakai untuk kosmetik. Saya juga ada beberapa klien saya yang sudah mendaftar FDA ke saya, itu mengekspor produknya ke Amerika. Jadi untuk kosmetik itu sendiri saya coba mengkategorikan satu-satu dulu. Untuk kosmetik itu sekarang masih voluntary pendaftaran FDA-nya. Jadi boleh didaftarkan, boleh tidak. Tetapi di akhir Desember nanti FDA akan mengeluarkan regulasi yang disebut dengan MOCRA, di mana nanti fasilitasnya harus didaftar, produknya harus di-listing, dan harus ada report tahunannya. Jadi ini updated. Kebetulan karena ini baru pertama kali saya mengekspos ini, jadi mungkin ini baru tahu di grup ini untuk masalah regulasi yang akan keluar nanti di FDA untuk kosmetik. Nah, kebetulan nanti kami akan mensosialisasikan tentang permasalahan MOCRA ini di Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta itu ada nanti di Jalan Jenderal Sudirman di 19 September, dan di Surabaya itu di tanggal 20 September di sekitaran Gubeng. Nanti kita akan mengadakan sebuah seminar di sana. Nah, satu lagi tentang permasalahan coklat. Jadi coklat itu tadi Ibu Listi kalau nggak salah. Jadi kalau coklat itu harus ada FDA-nya. Jadi itu masuk ke kategori makanan. Nah, bagaimana caranya di sini? Nah, Ibu pastikan dulu apakah Ibu mengirimnya ini dalam bentuk raw material atau bentuk jadi. Dan sebagai informasi ke Ibu, saya menangani sekitaran 400 klien Indonesia dan 300 klien yang ada di Filipina. Karena saya dari perusahaan saya ini menghandle 2 negara, yaitu Indonesia dan Filipina untuk pendaftaran FDA di Amerika. Dan banyak klien-klien saya itu yang mengekspor coklat. Jadi kalau misalnya saya sih nggak masuk ke ranah ibaratnya buyernya siapa sih di sana, saya nggak, karena memang di luar dari scope saya. Saya adalah di FDA Compliance Assistance Consultant, tetapi itu bisa menjadi sebuah gambaran bukti bahwa produknya itu produk coklat Indonesia itu ada yang mau, ada yang beli di sana. Buktinya karena ada yang ekspor ke sana, Bu. Karena ketika mereka sudah bikin FDA, so automatically mereka ekspor produknya mereka. Nah, jadi untuk apa aja yang harus dilengkapi ketika produknya itu satu makanan dan minuman, kedua medical device atau peralatan alat-alat medis, obat-obatan, apakah itu obat-obatan misalnya sesuatu yang sifatnya misalnya menghilangkan nyeri apa segala macam, itu harus didaftar ke FDA atau harus memiliki FDA, izin FDA itu. Nah, jadi dan yang terakhir adalah yang harus dipahami bagaimana cara penyalurannya. Karena ada 2 nanti yang bersangkutan dalam regulasi di FDA. Apabila Ibu direct dengan pembayarnya langsung, maka enak. Di BL-nya tertulis consignee-nya sudah jelas. Tetapi kalau misalnya dia ke warehouse, kayak misalnya pattern-nya Amazon, maka akan beda lagi regulasinya. Jadi pastikan itu. Karena kalau misalnya cuma direct langsung ke buyer, itu nanti buyer yang akan mengorganisasi untuk FSVP-nya. Tetapi kalau misalnya Ibu mengirimnya itu ke warehouse atau seperti modelnya Amazon, maka Ibu harus siap juga menyiapkan arrangement untuk FSVP agent-nya di sana. Jadi seperti itu. Untuk masalah detailnya bagaimana pengurusan ini sebetulnya nggak susah. Tetapi memang harus paham ini, dan agak panjang kalau misalnya saya jelaskan ini dalam forum ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau garis besarnya adalah dilihat dulu kategori produknya,
masuk di mana. Kalau yang seperti yang tadi kategori yang saya bicarakan, maka diperlukan FDA terlebih dahulu. Ketika produk makanan, maka wajib harus memiliki FDA dan sebelum mengirim buat prior notice. Itu aja. Jadi mungkin itu dari saya, Pak Rahmat dan Ibu moderator. Monggo saya kembalikan lagi ke floor untuk mempersingkat waktu. Baik, terima kasih Bapak Agus atas sharingnya. Tentunya sangat membantu kita semua di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut dulu biar bisa mempersingkat waktu ya tentunya, karena di USI ini semakin malam tentunya ya Bapak Rahmat. Apa-apa. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Rian Afriandi, sudah angkat tangan dari tadi, saya persilakan. Bapak Rian Afriandi, kepada moderator dipersilakan dibantu unmute. Selamat siang Bapak Rian. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, dipersilakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pak Budian dan Pak Rahmat di Washington DC. Ini Pak, terkait UMKM ya, memang Indonesia ini kan untuk komoditinya sangat melimpah. Bagaimana kita bisa melakukan ekspor khususnya ke negara luar gitu Pak. Nah, terkait untuk pengiriman ekspor dengan manual sendiri atau menggunakan platform e-commerce, itu perbedaannya apa ya Pak ya? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan gitu. Kalau tas dan lain-lain kan tadi sudah ditanyakan. Nah, ingin saya tanyakan terkait perbedaan kita menjual sendiri atau melalui e-commerce yang langsung terhubung daerah keluar. Mungkin itu aja pertanyaannya, Pak Rahmat, Bu. Terima kasih. Baik. Dipersilakan Pak Rahmat. Ya, pertanyaan saya adalah begini, mana yang paling memudahkan bagi produknya Mas tadi untuk keluar dan mana yang paling menguntungkan? Mungkin itu saja kuncinya yang paling gampang ya. Tetapi kalau kita mau scale up untuk yang besar, partai besar, itu tadi mungkin ada teknik pengiriman yang murah. Tetapi kembali bahwa buyer kita sejauh mana. Nah, mungkin di sini nanti Mbak Happy Post bisa menjelaskan lebih detail tentang bagaimana supaya, karena Mbak Happy sendiri juga dia punya e-commerce. Saya juga punya e-commerce, headquarter saya ada di Kanada bersama dua teman saya. Tapi masih dalam proses, masih stagnan. Nggak gampang untuk merunning e-commerce. Nah, Mbak Happy Pose, kalau ada, silakan Mbak Happy Pose. Ada nggak bisa jawab? Saya, sorry Mbak Koma, aku ngundang. Karena ini teman saya memang... Iya, iya dipersilakan. Halo Mbak Happy. Nah. Mungkin sambil nunggu. Bisa dibantu operator, masih di mute katanya. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, halo. Selamat pagi ya Mbak Komang, selamat malam Pak Rahmat. Selamat pagi. Maaf ya saya nggak pakai video karena saya lagi di Lombok, jadi internetnya nggak begitu bagus nih. Ya, jadi mungkin udah diperkenalkan oleh Pak Rahmat. Bentar. Jadi apa namanya? Jadi saya itu adalah diaspora di Amerika. Nah, saat ini saya itu bekerja di perusahaan logistik American company ya, yang memang menangani banyak sekali ekspor impor. Jadi kita lagi membuka trade lanes Indonesia USA. Jadi klien kami itu ada yang memang big buyer, tapi juga kita tuh punya banyak pelaku e-commerce seperti Amazon seller, eBay seller, Etsy seller. Jadi dari perusahaan kami kita itu seperti one stop solution ya. Jadi kita pick up, kita punya warehouse, kita bisa taking care of the custom clearance, we help the Amazon seller untuk bisa menjual di Amerika.
Seperti itu. Jadi minta tolong ya Pak Rahmat, bisa di-share mungkin websitenya A1 ya Pak ya, A1 Worldwide Logistic Solution. Nanti di-share di mana? Di apa namanya? Di Sekarang? ya di-share di sini maksud saya. Oh. Karena saya kan tidak bisa share ya. Oke. Sebentar ya. Atau nggak perlu. Oke, basically saya akan menjawab pertanyaan Mas Ya, Yaka mungkin tadi jawab dulu yang aja. menyatakan. Ya. Yang bertanya kalau mau menjual sendiri. Kalau mau menjual sendiri ke US itu bisa aja. Bisa melalui e-commerce Indonesia. Jadi seperti eBay ya. eBay itu mempunyai facility untuk mengirim ke seluruh dunia. Jadi mereka sudah set up dengan mereka punya pengiriman. Demikian juga Amazon. Jadi di setupnya kita sebagai seller di Indonesia mengirim dari Indonesia. Cuman kelemahannya apa? Shippingnya itu mahal sekali gitu loh. Jadi menjual dari sini itu menurut saya sangat tidak kompetitif gitu. Jadi harus menggunakan warehouse yang ada di Amerika sehingga bisa mengirim dalam jumlah banyak. Jadi biaya logistiknya itu bisa berkurang. Tetapi kalau Anda semua mengirim ke Amerika, walaupun itu menjual sendiri tetap dikenai oleh proses import. Nah, proses import ini sama dengan dibeli oleh buyer atau kita import sendiri seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya, Mas, untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh atau silahkan boleh cek gitu ya. Kita punya platform. Saya juga adalah foundernya itubuy.com. Nah, itubuy.com ini sebenarnya memberikan one stop solution for buyers ya. Jadi kita tuh memberikan solusi-solusi gitu untuk buyers sehingga saya dan A1 itu berkolaborasi untuk bisa membantu mulai dari logistiknya sampai custom clearance, demikian juga paperwork lain yang diperlukan dari agensi-agensi di US. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Happy. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Mbak Komang menanggapi, maaf Mbak Komang. Ya, silakan. Saya senang sekali teman-teman saya yang expert ada di sini untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga diharapkan dalam pertemuan yang singkat ini Bapak Ibu punya pemahaman yang komplit tentang tadi Mbak Happy yang ada di Houston, Ibu Dian yang ada di Las Vegas, sekarang lagi ada di Indonesia, dan beberapa teman kami yang lain yang punya potensi-potensi yang Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan kepanjangan tangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Komang, silakan. Baik, terima kasih banyak tadi Bu Happy atas sharingnya, Bapak Rahmat juga. Terima kasih sudah mengundang banyak ekspor ya tentunya pada Zoom kali ini. Jika dihitung mungkin lebih dari 2 narasumber ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan buka lagi 2 sesi penanya ya Bapak Rahmat biar waktunya tidak terlalu panjang juga. Ya. Selanjutnya di sini ada Herman Nainggolan. Halo, selamat siang Bapak Herman. Selamat siang Bu. Iya, saya persilakan Pak. Perkenalkan, nama saya Herman Nainggolan, asal dari Kota Medan. Saya masih pemula. Selamat malam ya untuk Bapak Rahmat ya, di Amerika ya kan? Iya betul. Iya, selamat malam ya Pak. Terima kasih buat saran-sarannya yang ilmu-ilmunya yang sudah Bapak kasih sama kami. Dan juga aku mau bertanya juga, produk saya lagi berjuang saat ini ke lapangan juga nyari produk-produk seperti pertanian, kentang, wortel, sama kol. Apakah bisa marketnya ke Amerika, Pak? Jawaban singkat. Kalau wortel, kentang itu memang produksinya Amerika, dan Amerika juga malah mengekspor kentangnya ke Amerika, ke Indonesia maksud saya. Jadi kalau produk yang ini Pak, bisakah kalau produk yang lain? Karena produk yang lain banyak juga di sini Pak. Salah satu contoh kayak gula merah, aren, yang original. Yes. Apakah itu bisa Pak? Bisa. Ada pasarnya. Jadi kalau marketnya itu kira-kira bagaimana Pak? Regulasinya, kompetitor kita dari negara mana kira-kira itu Pak? Kalau gula aren kebanyakan kompetitornya dari
dari kita ya, atau mungkin nanti Mas Agus yang berkaitan dengan regulasi bisa dijelaskan. Mbak Happy Pose pernah impor itu gula aren, nanti mungkin bisa tambahkan, punya pengalaman. Silakan Mas Agus. Oke, gula aren memang FDA, Pak. Jadi tapi kalau yang disebut barusan oleh Pak Herman yang seperti wortel, kol itu segala macam itu produk pertanian, mungkin ke USDA, dan Pak Rahmat benar sekali, karena mungkin Amerika mengekspor itu, tentunya mereka akan melindungi komoditas ekspornya mereka. Jadi mungkin agak sedikit sulit buat negara luar untuk mengekspor itu, kecuali negara-negara yang sudah dipilih oleh government Amerika di sana. Nah, kalau bicara tentang gula merah itu ya FDA. Jadi pastikan Bapak memiliki FDA ini, terdaftar di FDA, sorry. Jadi memiliki nomor FDA-nya sebelum melakukan ekspor. Dan memang banyak yang bisa untuk membuat nomor registrasi FDA ini. Tetapi pahami bahwa prosesnya ini bisa menemani Bapak atau ibu-ibu ketika sudah membuat FDA itu sampai ujungnya, sampai pengirimannya, sampai ada di portnya. Karena banyak sekali problem-problem yang terjadi yang diakibatkan karena agent-agent yang mungkin cuma berpikir bahwa yang penting kerjaan saya sudah mendapatkan registration number, habis itu sudah selesai. Ketika ada masalah mereka tidak men-taking care dengan baik. Mungkin Pak Rahmat masih ingat dengan case-case yang sebelumnya, mungkin dari salah satu dari kerabat Bapak yang waktu itu kebetulan melalui Bapak, terus Bapak menghubungi saya dan saya bantu untuk itu. Nah, banyak sekali problem-problem yang terjadi di Amerika, Pak, untuk masalah shipment. Jadi ini bukan hanya formalitas aja mempunyai pendaftaran registrasi, tetapi pahami bahwa agen yang diajak kerjasama itu memang betul-betul memahami regulasi yang ada di sana dan betul-betul bertanggung jawab untuk menemani Bapak sampai ada di sana. Karena ketika ada masalah, mereka pasti semua uncontactable. Jadi, dan itu pernah terjadi, dan mungkin saksi di witness sama Pak Rahmat sendiri. Jadi kerabatnya itu pun nggak ngerti bagaimana caranya ini bisa, dan itu udah seminggu lebih terjadi. Karena masih diberi kesempatan sama agent yang ada waktu itu, nggak bisa menghandle itu, akhirnya Pak Rahmat menghubungi saya untuk membantu itu. Jadi, karena resiko terbesar adalah di eksportir nanti. Saya bukan menanggung-nanggung, enggak, tapi harus benar, jangan give up. Saya setuju sekali sama Pak Rahmat. Tetapi kita harus mawas diri atau menyiapkan diri kita untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab dan kredibel, Pak. Saya nggak bilang saya adalah kredibel, tapi kalau Bapak bisa menghubungi saya nanti apa segala macam, saya ini ada di Indonesia, ya kan? Jadi Bapak bisa menghubungi saya kalau misalnya nanti ada masalah atau segala macam. Karena kalau Bapak menghubungi dengan agen-agen yang misalnya ada di India, ada di Malaysia, atau ada di negara-negara lainnya, mereka pun akan memahami bahwa ini jam istirahat saya ketika dihubungi jam 2, jam 3 malam gitu kan. Tapi kalau Indonesia, saya bisa memahami karena darah saya merah putih juga, Pak. Jadi saya akan bantu semaksimal saya. Jadi mungkin itu. Yang bukan klien saya aja saya bantu, apalagi klien saya. Jadi seperti itu. Makasih banyak, Bapak. Nggih, sami-sami, Pak, sami-sami. Thank you, Mas Agus. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus tadi atas pemaparan materinya, dan juga Bapak Herman atas pertanyaannya sudah menjawab ya tadi. Terima kasih. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir.